dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, selamat malam. Kami kembali hadirkan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi kondisi terkini di lapangan yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV bersama saya Anggi Hasibuan. Dan monitor mudik Metro TV, nikmati semangat perjalananmu. Kita mulai pemirsa dan kita akan melihat untuk situasi terkini arus balik Lebaran 2024 terpantau kembali normal di gerbang tol Kalikangkung. Sementara di stasiun Pasar Senen jumlah penumpang yang masuk kembali ke Jakarta kembali meningkat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Galih Saputra dari Tol Kalikangkung dan juga ada rekan Glorinata dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat malam rekan-rekan. Saya akan ke Galih terlebih dahulu yang berada di Kalikangkung. Seperti apa kondisi saat ini, Galih? Baik, selamat malam Anggi dan juga bisa dapat kami laporkan bahwa kondisi lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung malam ini sudah kembali normal. Dan jika kami lihat dari data pergerakan yang ada di pos pam terpadu gerbang tol Kalikangkung bahwa untuk kendaraan saat ini yang melintas ini sudah berada di angka 3.000 unit kendaraan atau kurang, di mana untuk hari ini yang mana diamati sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga petang tadi jumlah kendaraan yang melintas ini hanya berada di angka 29.000 unit kendaraan. Dan memang jika kita perhatikan angka ini sudah jauh menurun jika dibandingkan kemarin yang mencapai 58.000 unit kendaraan. Sementara untuk tanggal 14 ini juga jumlahnya cukup tinggi, 78.000 unit kendaraan. Maka jika kita bandingkan tanggal 14 dan kemarin angkanya mengalami penurunan sebanyak 25%. Dan jika kami akumulasi dari hari H Lebaran hingga saat ini setidaknya sudah ada lebih dari 300.000 unit kendaraan dan puncaknya ditetapkan pada tanggal 14 di mana jumlahnya tertinggi mencapai 78.000 unit kendaraan. Dan sementara untuk di gerbang tol Kalikangkung saat ini juga lalu lintasnya sudah kembali normal, bahkan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini juga bisa melaju tanpa hambatan. Begitu juga dengan kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Dan untuk saat ini kendaraan juga masih terlihat banyak mobil pribadi, kemudian juga ada bus angkutan umum, termasuk truk pengangkut logistik atau BBM yang melintasi di tempat ini. Dan untuk gardu tol sendiri saat ini memang masih diprioritaskan untuk kendaraan yang melaju ke arah Jakarta. Namun begitu untuk yang melaju ke arah Jawa Tengah ini juga sudah dibuka gardu tol sebanyak 3 gardu menuju Jawa Tengah. Dan selain itu, meskipun saat ini lalu lintas cenderung normal, para pengguna jalan ini juga tetap dihimbau untuk melakukan persiapan sebelum melakukan perjalanan di sepanjang jalan tol Trans Jawa ini. Di antaranya adalah memastikan ketercukupan saldo uang elektronik, selain itu juga memastikan ketercukupan BBM untuk melakukan perjalanan. Dan selain itu juga ada himbauan untuk memastikan tubuhnya dalam kondisi sehat dan tidak mengantuk, dan disarankan untuk beristirahat di rest area ketika mengantuk dan setelah memaksimalkan waktu selama 30 menit untuk mengisi BBM atau untuk makan dan istirahat. Setelah merasa lebih segar begitu bisa melanjutkan perjalanan kembali ke tujuan masing-masing. Dan selain itu juga ada himbauan untuk tidak parkir di bahu jalan, karena untuk parkir di bahu jalan ini juga cukup berbahaya dan bisa mengakibatkan kejadian atau kecelakaan di jalan tol. Dan selain itu juga ada berbagai macam skenario untuk menghadapi arus balik libur Lebaran ini, diantaranya adalah menetapkan WFH pada tanggal 16 hingga 17. Selain itu juga ada pemberlakuan potongan tarif tol yang mana besarannya ada 20%, di mana ini akan dimulai besok tanggal 17 hingga 19 mendatang. Dan selain itu juga ada berbagai macam persiapan yang perlu diperhatikan selain adanya ketercukupan BBM maupun saldo uang elektronik. Dan selain itu juga dipastikan kendaraannya ini dalam kondisi prima ketika berkendara di jalan tol. Untuk sementara demikian Anggi, dan jangan lupa nikmati semangat perjalananmu. Kembali ke studio. Baik, dari Galih Saputra yang berada di Semarang, kita akan bergeser ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Ada rekan Glorinata di sana. Glory, tadi siang sempat ada pemudik yang baru akan berangkat ya dan ramai untuk di stasiun. Kalau malam hari ini seperti apa kondisinya?
Ya Anggi, menurut pantauan kami sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini memang untuk pantauan di stasiun Pasar Senen hingga H+6 Lebaran ini untuk jumlah atau volume penumpang yang datang atau masuk ke wilayah Jakarta hingga saat ini masih menunjukkan angka yang cukup tinggi atau terus mengalami peningkatan. Kalau menurut data yang kami himpun dari Humas PT KAI Daop 1 yang meliputi stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir, ini menyatakan untuk di hari ini tanggal 16 April 2024 tercatat ada 47.000 orang penumpang yang masuk ke wilayah Jakarta. Melalui stasiun Pasar Senen ada sekitar 18.000 dan melalui stasiun Gambir ada sekitar 14.000 sekian. Dan kalau kita bandingkan dengan 2 hari yang lalu, yaitu di tanggal 14 dan tanggal 15 April yang merupakan puncak arus balik mudik 2024, angka ini tidak berbeda jauh. Kalau di 2 hari yang lalu tercatat ada 48.000 per harinya orang yang masuk ke wilayah Jakarta, hari ini ada 47.000. Sehingga kalau kita lihat selisihnya memang tidak terlalu jauh dan dapat disimpulkan memang untuk volume kedatangan dari penumpang yang masuk ke wilayah Jakarta hingga saat ini pun masih sangat tinggi dan mereka kebanyakan berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tadi kita sempat bertanya kepada para penumpang yang datang mengapa memilih tanggal 16 ini sebagai hari untuk pulang kembali ke wilayah Jakarta. Mereka menyatakan bahwa memang karena cuti bersama sudah habis dan juga masyarakat ataupun para penumpang ini kebanyakan harus melanjutkan kehidupannya di Jakarta dengan bekerja di tanggal 16 ataupun 17 April besok. Meskipun pemerintah pusat sudah menyarankan untuk melakukan work from home. Selain itu juga kami mengamati menurut pantauan kami sejak pagi hingga malam hari ini untuk jumlah penumpang yang keluar wilayah Jabodetabek juga tercatat masih sangat tinggi. Untuk di hari ini sendiri ada 26.000 orang penumpang yang tercatat meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju ke kota-kota seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Namun jika kita bandingkan angka ini dengan angka jumlah penumpang yang keluar Jabodetabek atau yang melakukan mudik sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu sekitar periode 29 Maret sampai awal April, ini tercatat juga angkanya masih sangat tinggi karena sebelum Lebaran tercatat ada sekitar 21.000 hingga 25.000 orang per harinya yang meninggalkan wilayah Jabodetabek dan hari ini ada sekitar 26.000 orang. Meskipun dari pihak Humas PT KAI Daop 1 menyatakan memang untuk jumlah orang yang keluar dari Jakarta ini pelan-pelan berangsur normal, namun untuk saat ini masih tercatat sangat tinggi karena jika angkanya sudah menyentuh 5.000 sampai 10.000 orang per hari yang keluar Jakarta, barulah ini bisa dikatakan normal. Dan juga beberapa masyarakat menyatakan bahwa mereka memilih untuk mudik ataupun keluar dari Jakarta di H+ Lebaran ini karena memang mereka kebanyakan tidak mendapatkan tiket di tanggal-tanggal favorit, yaitu tanggal 3 sampai 11 April karena dari pihak PT KAI Daop 1 menyatakan bahwa selama tanggal 3 sampai 11 April ini pihaknya sudah menjual kurang lebih sekitar 768.000 tiket untuk perjalanan kereta api jarak jauh dan okupansinya pun mencapai lebih dari 100% ketersediaan tempat duduk. Dan untuk hari ini okupansinya bisa dikatakan normal, yaitu sekitar 70% dari ketersediaan tempat duduk, dan juga PT KAI mengoperasikan sekitar 78 perjalanan kereta api jarak jauh, sekitar 40 perjalanan dari stasiun Senen dan juga 30 sisanya dari stasiun Gambir. Dan memang tujuan favorit tetap sama, yaitu misalnya seperti ke Jogja, Surabaya, Purwokerto, Sidoarjo, Bandung, hingga Solo. Dan untuk malam hari ini keberangkatan menurut pantauan kami, keberangkatan terakhir ada 3 kereta di pukul 9, ini ada menuju ke Surabaya, kemudian pukul 10 dan 11 menuju ke Yogyakarta. Dan juga sebagai kesimpulan selama masa libur angkut Lebaran 2024 ini, yaitu mulai dari tanggal 31 Maret hingga tanggal 21 April 2024, PT KAI Daop 1 khususnya sudah menjual kurang lebih 966.000 tiket perjalanan kereta api jarak jauh dengan mengoperasikan sekitar 1.600 perjalanan kereta api. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Monitor mudik dari stasiun Pasar Senen, nikmati semangat perjalananmu. Anggi. Glory Nata melaporkan dari stasiun Pasar Senen, dan sebelumnya ada rekan Gali Saputra yang melaporkan dari gerbang tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi ini bisa menjadi referensi Anda untuk menentukan waktu untuk kembali dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Pastikan untuk Anda yang akan berpergian untuk perhatikan kondisi tubuh Anda, apalagi setelah lelah berlebaran dan menikmati liburan. Demikian Monitor Mudik Metro TV, dan nikmati semangat perjalananmu.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.